Mourinho sebel sama Pogba, di-ban, dipermalukan, di Betul. publik, udah. Itu bedanya Itu Ten bedanya Hag. sama Ten Hag. Keuntungan terbaik buat Ten Hag sampai mereka bisa naik yang Ronaldo. Itu benar-benar faktor distorsi yang paling besar. Semusim yang lalu ketika Arteta mencoba untuk steady the ship, itu udah mulai kelihatan bahwasannya I think he's the right leader for this team. Ini belakang kurang, wing kurang, tengah kurang. Dan sudah kelihatan kok pemain kayak Curtis Jones, come on. Curtis Jones ini main di Persija juga cadangan feeling gue. Ngerti gak? Gue selalu bilang, lu mending cetak 1 gol dalam 4 pertandingan daripada 4 gol dalam 1 pertandingan. Karena 4 gol dalam 1 pertandingan, you only get 3 points. 1 gol dalam 4 pertandingan, you can get 12 points. That is the difference. That's my philosophy. Emang dia hokinya aja Bang Helmi. Hokinya tuh parah banget. Hoki itu sekali. Gue beruntun menang, bukan dari lu doang. And you know that. Ya, masih bersama Jas saya. Terima kasih tetap bersama Jas saya. Obrolan bukan bincang bola biasa. Ini obrolan bola bapak-bapak. Masih bersama Koci dan juga bintang tamu spesial kita, spesial pakai telur, Hanif Tamrin. Hai, Nip. Oke, kita akan ngobrolin apa nih? Koci, Arsenal untuk pertama kali nggak bisa ngegolin ya. Silakan Coach. Ya, sebenarnya nggak heran kalau kita lihat dalam waktu 9-10 hari, semua harus bermain 3 pertandingan. Dan dari klub 5 besar, Spurs nggak gue hitung, 5 besar itu semua melakukan rotasi kecuali Arsenal. Ya. Jadi you cannot expect pemain sekualitas Arsenal itu 3 hari beruntun main bagus. Gue bilang kalau ketemu Castle di Boxing Day atau tahun baru, kemungkinan besar bisa menang. Oke. Tapi kemarin kelihatan sekali pemain yang ngegendong kayak Odegaard, Martinelli, Saka itu kemarin drop. Party. But that's okay. Walaupun Arteta teriak-teriak harusnya dapat 2 penalti, skandal katanya dan lain-lain. Tapi gue bilang enggak. Lu kalau lihat berjalannya pertandingan, dua-dua dapat setengah peluang, dua-dua kipernya melakukan saves, lebih layak seri lah, fair aja. But that's okay karena hanya MU yang menang full 3-3-nya. Sisanya kehilangan poin semua. Umuman ya. Iya. Jadi untuk gue sih, ya ini akan menjadi lebih seru. Jadi untuk gue sih it's okay, nggak masalah. Ya, ini pertandingan yang sangat padat setiap 3 hari ini menjelaskan bahwasannya memang Arsenal butuh kedalaman yang lebih. Oh ya, absolutely. Yang lebih dalam gitu. Iya. Ketahuan banget ketika memang si Nketiah nggak bisa deliver gitu kan, opsi di bench tuh nggak banyak gitu. Yang memang harus itu yang menjadi penentu tim yang berkontestan menjadi juara dan beneran actually menjadi juara gitu. Iya. Dan yang kemarin yang diganti cuma Tomiyasu. Satu doang. Iya. Cuman kalau gue jadi Arteta mungkin gue akan lakukan hal yang sama. Karena kalau lihat lihat benchnya Arsenal, ya pengen nangis aja. Nggak ada yang layak untuk main, ngerti nggak? Untuk selevel itu. Itu menurut gue yang menjadi momentum di mana jendela transfer Januari ini harus dimaksimalkan dengan sangat baik oleh Edu. Iya, saatnya terima pemain nggak, Coach? Saatnya Arsenal untuk ngambil pemain baru? Mungkin Joao Felix atau siapalah? Mikhailo Mudryk katanya. Jadi kabar terakhir Arsenal itu ngebid 60 sama Shakhtar ditolak. Tapi untungnya Chelsea ini juga ngebid. Dan Chelsea ngebid, pokoknya Arsenal ngebid berapa, kita ngebid di atasnya. Oke? Tapi Mudryk sendiri maunya ke Arsenal, nggak mau ke Chelsea. Chelsea itu kan tim ditolak semua pemain. Pemain agak bagus dikit, nolak Chelsea. Ya lu lihat aja Summer. Siapa yang nggak nolak Chelsea? Cuman Auba yang mau ke Chelsea.
Fofana yang mau ke Chelsea. Cuma nama-nama besar nggak ada yang mau ke Chelsea kan. Dan Mudryk kali ini juga katanya nolak Chelsea. Jadi dia secara tidak langsung, which is good untuk Arsenal, maksa Shakhtar untuk ambil kesepakatan. But is it enough Mudryk doang? Enggak. Mereka butuh, terutama kalau gue bilang lini tengah ya. Pelapisnya Zaka sama Partey sekarang Lokonga sama El Neni. Ya, begitulah, ngerti nggak? Cuman kalau seandainya Bukayo Saka cedera, ya Reiss Nelson di situ juga, ya Di kiri ada Marquinhos kalau Martinelli cedera. Odegaard cedera mungkin bisa di cover sama Emil Smith Rowe, tapi dia juga baru aja kembali. Nketiah nggak ada penggantinya, itu the best itu. Jadi untuk gue sih Mudryk doang nggak cukup. Gitu, cuman the point is, ada duit nggak? Iya, itu dia masalahnya. Apalagi kan demand dari Atletico Madrid untuk Joao Felix kan sangat-sangat nggak masuk akal. Untuk gitu. Peminjaman 6 bulan dia minta 20 juta euro plus gajinya ditanggung 6 juta euro. Gitu. 5 months, not even 6 months. Iya, makanya. Itu udah demand yang sangat-sangat irasional sih menurut gue. Dan nggak ada yang mau ambil juga. Nggak ada yang mau ambil, itu semua ditawarin. Makanya sekarang berantem. Kemarin Joao Felix nggak masuk line up juga, nggak ada di bench waktu bermain untuk Copa ya. Gue nggak tahu apa disentuh, tapi berita terakhir Joao Felix marah besar. Nah itu nggak make sense juga Atletico itu. Ya ini menurut gue adalah menjadi momentum di mana seorang pemilik klub itu harusnya bikin decisions. Karena gini, Arsenal is on the brink untuk title contender. Dia bisa juara musim ini. Dan seorang pemilik yang benar-benar rasional ngelihat opportunity ini harusnya invest. Harus invest sebenarnya. That is the problem dengan Arsenal. Iya maksud gue. Pemiliknya ini sepinter apa, sepengen apa. Kalau duit, ya nggak ada masalah untuk diinvest. 100-200 untuk Arsenal bukan duit besar, ngerti nggak? Cuman bukan masalah bisa atau nggak, mau atau tidak. That is the problem dengan Arsenal di bawah Kroenke. Iya, dan masalahnya kita punya presiden kan, kalau di Januari lalu dia akhirnya nggak invest gitu. Itu yang kita takutkan. Coach, ini benar nggak sih bercandaan kita dulu ya? Pernah juga kita ada banyak juga yang ngomong di medsos gitu. Orang ngelihat Arsenal di puncak itu kaget gitu, kayak ngelihat ada anak gajah di atas pohon gitu. Kaget, Arsenal kaget, kok bisa di atas gitu. Terus orang percaya lama-lama juga turun sendiri, dan itu terjadi bertahun-tahun ya. Arsenal bagus di awal, habis itu hilang di terakhir. Akankah terjadi begitu lagi kalau melihat tren sekarang? Itu benar. Apa yang dikatakan benar, Arsenal itu 5 kali winter champion dan nggak juara. Cuman kita lihat lagi, kita pilah lagi, kita kupas lagi, kenapa mereka tidak bisa juara. The main reason kenapa mereka tidak juara adalah banyak sekali cedera. Zaman Wenger itu banyak sekali cedera, sehingga mereka menurun. Dan sekarang nggak ada cedera. Apakah kedepannya ada cedera? Nobody knows. Tapi seandainya terjadi banyak cedera pemain inti lagi, forget the title. Sesimpel itu. Karena benchnya nggak kuat. Tapi kalau seandainya tidak ada yang cedera, pemain inti main-main aja. Kayak Liverpool pas juara, nggak ada yang cedera selama semusim. Kalau itu terjadi sama Arsenal, mereka akan menjadi kontender yang kuat. Nah ini sebenarnya ada cedera kan, Gabriel Jesus. Cuman kan hanya satu pionnya dari semua begitu banyak yang benar-benar tampil luar biasa musim. Tapi gue pengen highlight Bang Helmi, gue kan nonton All or Nothing-nya Arsenal nih, di mana semusim yang lalu ketika Arteta mencoba untuk steady the ship, itu udah mulai kelihatan bahwasannya I think he's the right leader for this team gitu. Walaupun gaya-gayanya tuh agak nyeleneh. Gue ada episode yang dia sampai bawa bola lampu hanya untuk memotivasi gitu. Itu agak absurd, tapi yang kita lihat, oh ternyata dia pemimpin yang tepat, dan akhirnya tuh klub itu mendukung Arteta. Lewat lewat pemilik tuh disupport. Mungkin kalau di klub yang lain musim ketiga tuh udah ditendang dengan hasil kayak Arteta gitu kan. Dan itu yang bikin ternyata somehow squadnya tuh jadi kebersamaannya tinggi, dan pemain-pemain yang tadinya mungkin nggak fulfill potensinya sekarang justru tampil luar biasa kayak Odegaard. Gue ngeliat Odegaard kayak ngeliat Kevin De Bruyne Goji. Setuju. Segitu bagus. Cuman kemarin juga jelek. Karena itu bedanya pemain yang memang baru muncul musim ini sama yang udah konsisten melakukan itu. Berkualitas. Betul gitu. Ini adalah musim defining moments-nya mereka nih, pemain-pemain muda ini. Makanya menurut gua
ini harus gamble, Arsenal harus Setuju, invest. setuju. Gue nggak lihat Arsenal bisa ada di posisi ini lagi tahun-tahun depan ketika klub-klub yang lain udah lebih established, Coach. Man United udah dapat rhythmnya sama Ten Hag, kemudian let's say Liverpool udah merotasi skuadnya kan. Kalau sekarang kan udah aging squad kita bilang. Pasti kan ada perubahan lah dari Klopp gitu. Kalau dengan kompetisi yang kayak gitu nanti udah lebih established, agak berat nanti Arsenal untuk bisa lari sendirian kayak sekarang. Di antar kita lihat di bulan Januari, asumsi Mudryk jadi apakah minimal satu pemain tengah lagi itu harus datang karena Smith Rowe sudah balik, jadi minimal ada Odegaard, Martinelli, Bukayo Saka, Mudryk sama Emil Smith Rowe should be okay untuk kita. Nah, depan ada Jesus sama super sub Nketiah. Nah, penggantinya Granit Xhaka sama Thomas Partey ini itu harus ada pelapis yang selevel. Ya, suwe-suwenya Yuri Tielemans lah yang harganya masih 30-an. Atau Conceição di Brighton yang memang apa namanya gaji murah banget, Coach. Ya, atau pemain-pemain kayak gitu nggak harus top lah. Tapi at least jangan terlalu jeblok kayak Lokonga sama El Neni. Ya gitu. Kayak levelnya Sergei Milinkovic-Savic lah minimal di Lazio, di mana kan itu mungkin untuk diakuisisi oleh Arsenal gitu. Coach, kita pindah ke Liverpool ya. Ada apa dengan Liverpool ya? Melakukan rotasi, beli Darwin Núñez mahal-mahal, tapi sekarang saya pikir makin belum menemukan ritme. Kemarin kalah memalukan menurut saya melawan Brentford ya. Mungkin Hanif bisa kasih analisa. Ya, Brentford juga kan sebenarnya emang giant killer ya Bang Helmi. Giant killer ya. Lihatin dari 6 pertemuan dengan Big Six, dia meraih 90% hasil positif gitu. Sekali kalah. Lawan Arsenal doang. Yang lain dia either dapat imbang atau dia menang gitu kan. Dan itu memperlihatkan betapa matangnya persiapan taktik dari Thomas Frank ketika menghadapi klub-klub besar. Emang nggak bisa main bunuh diri gitu. Itu, dan dia punya pemain yang tepat untuk itu. On the other hand, kita melihat aging squad dari Liverpool yang terbukti akhirnya menjadi baggage buat mereka di musim ini. Si Jurgen Klopp ini kan punya tendensi untuk terus mempercayai skuad yang pemain-pemain tertentu yang memang memberikan peningkatan penampilan untuk mereka beberapa musim yang lalu. Contohnya kayak Van Dijk, kemudian ada Mo Salah gitu kan, ada Jordan Henderson, ada Fabiano. Itu kan semua udah di atas 29 semua. Fabinho, sorry. Ya, itu kan 29 tahun ke atas semua secara usia rata-rata. Bahkan Van Dijk udah 31, udah mulai sering cedera. Bahkan ini hamstring lagi kan kenapa dia ditarik di halftime. Mo Salah juga sama, selalu dikasih kesempatan gitu Coach. Terlepas dia main bagus atau jelek, his will be the first name on the starting 11 gitu yang kita tahu. Dan ternyata itu nggak baik gitu. Harus ketika ini kenapa ya banyak banget klub-klub yang bisa dibilang brutal dalam melepas pemain. Ini contohnya Sir Alex lah gitu. Ketika udah nggak ini sama David Beckham ya dilepas. Roy Keane ya dilepas gitu kan. Van Nistelrooy dilepas. Dia berani mau ngambil keputusan itu. Ini adalah pemain-pemain yang memang berkontribusi untuk tim, tapi ketika udah harus saatnya dilepas, ya udah dilepas regenerasi skuadnya. Ini yang saya lihat menjadi bumerang untuk Jurgen Klopp, terlalu percaya sama nama-nama tertentu. Gue nggak gini. Jurgen Klopp terlalu percaya atau Jurgen Klopp nggak punya pilihan? Bisa jadi dua-duanya, Coach. Kalau gue bilang Jurgen Klopp nggak punya pilihan, kembali ke pertanyaan Bung Helmi tadi, untuk gue sih jawabannya very simple. Dia nggak punya pilihan. Dia mau masang siapa? Luis Diaz cedera, Firmino cedera, Jota cedera. Di depan Carvalho 2 kali dikasih kesempatan terlalu kecil, terlalu kayak anak-anak. Sekarang tinggal Mo Salah sama Núñez. Núñez di Benfica itu real striker. Artinya apa? Finish, tap in. Yang penting gol. Oke? Di Liverpool dia harus kerja kayak Firmino. Kadang-kadang dirombak lagi karena Oxlade nggak main bagus di kiri, diganti Keita masuk ke tengah, main 4-4-2, area tengah kiri buat Núñez. Nah ini agak lumayan, lari-lari doang. Tapi kelihatan juga di 2 match terakhir, finishing-nya jelek banget nih Núñez. Jelek banget. Mungkin percaya dirinya menurun, dia tidak bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan seperti di Benfica. Nah, tinggal tunggu nanti kalau semua pada balik, let's say Luis Diaz dulu lah balik, atau Jota yang bisa bermain di sayap kiri, Mo Salah kanan, Núñez di tengah. Bisa nggak dia perform? Bisa nggak dia cetak gol?
Kalau dia memang nggak bisa, ya ujungnya Firmino yang main karena Firmino lagi on fire juga. Nah ini nggak gampang untuk Nunes bisa survive kalau 3 pemain yang cedera ini kembali semua. Ya. Nah Ya. di samping itu, they don't invest. Sekarang kalau TAA cedera, siapa yang ganti? Joe Gomez. Robertson kemarin nggak dipasang Ya. babak pertama. Tsimikas jelek banget. Tsimikas itu memang dari dulu jelek, bukan levelnya. Iya. Akhirnya Robertson main, berubah lagi. Iya. Van Dijk cedera. Siapa yang ganti? Konate. Konate bikin blunder berapa kali. Betul. Tapi nggak bisa salahin dia. This guy is still young. Betul. Ngerti nggak? Dia butuh waktu lah, Coach. Dia butuh waktu. Jadi yang jadi masalah dengan Liverpool benar-benar kedalaman squad. Itu parah banget. Ini yang gue harapkan maksudnya sebenarnya Jurgen Klopp bisa lebih vokal gitu ya. Karena kalau kita bandingin sama pelatih-pelatih yang lain gitu, Coach, dia terlalu menjadi company man. Betul, Gitu. tapi gue rasa dia sudah vokal. Dia vokal, tapi emang nggak dikasih duit dan dia memang orangnya bukan kayak Dodo ya. Klubnya sendiri Itu, diinjek-injek, kalau dia kan mengangkat. Iya. Karena dia makan dari Liverpool. Exactly. Kalau misalnya kita lihat compare sama rekan sejawatnya ya, misalnya taruhlah Jose Mourinho, Antonio Conte, itu begitu ada kondisi kayak gini dia tahu nih kedalamannya, udah teriak-teriaknya kayak apa Iya. gitu. Conte next season Ini, mundur. iya, itu dia langsung nggak mau perpanjang, Iya. dia delay tanda tangan kontrak, Iya. sama kayak But Mourinho. Klopp is not like that. Klopp nggak seperti itu, yang Iya. akhirnya dia mesti ngeberesin permasalahan yang kayak gini Iya. dengan being kreatif, dan sometimes being kreatif nggak works. Tapi akhir-akhirnya dia sindir, dia bilang, kan ada gosipnya MU dibeli klub Arab, Ya. diberi owner Arab, Ya. Arab Saudi. Ya. Dia bilang kalau ini yang terjadi di mana negara membeli klub, mereka sudah beli Newcastle, terus kemungkinan beli MU, walaupun orangnya mungkin beda, Ya. kita nggak bisa bersaing. Ya. Dia mengatakan itu. Artinya adalah, ya Liverpool kalau lu nggak invest lagi, next championship 30 tahun lagi ke depan, ngerti nggak? Itu udah disindir. Ya. Jadi kalau seandainya Klopp dipecat, untuk gue sih masuk akal karena emang di industri sepak bola kalau berapa kali beruntun kala lu Ya. dipecat, ya kan? Betul. Tapi ini akan kerugian buat Liverpool. Sangat kerugian buat Liverpool. Karena yang bisa ngangkat Liverpool itu Jurgen Klopp. Betul. Dengan dana pas-pasan, Ya. bukan karena FSG. Betul. Jadi ini bukan sebuah prestasi berdasarkan sebuah pondasi atau legacy yang kuat. Ini murni performa dari satu sosok yang namanya Jurgen Klopp sehingga Jurgen Klopp. Liverpool 5 tahun terakhir bisa perform. Dan kita lihat gini loh Bang Helmi, kalau memang misalnya Klopp ini di backup dengan dana yang seperti Pep Guardiola. Yang memadai lah. Yang memadai lah. Nggak usah kayak City lah, Iya. kayak Arsenal lah. Kayak Arsenal lah Iya. gitu, misalnya dikasih budget belanja yang lumayan oke. Iya, iya. Kan secara de facto kita ngelihat dia udah menangin semua gelar, tapi cuma satu-satu-satu. Iya. Itu harusnya bisa lebih banyak. Kalau squadnya lebih Kalau bagus. squadnya lebih bagus. Iya. Gitu. Champion 1, Premier League cuma 1. Padahal ini kan tahun ke-7-nya Klopp ya. Gitu. Harusnya dia bisa bikin sebuah legacy dengan permainan yang begitu tapi indah, mereka gitu. cukup menurut lumayan invest ya. Luis Diaz oke. Beli siapa Nunez itu kan mahal banget. Ternyata nggak perform. Itu flop, Kemudian sekarang iya. beli Hakpo ya kan. Beli Hakpo Iya. ini kan pertanyaan juga nih coach. Apakah Hakpo menjadi pembelian terbaik? Karena ternyata nggak banyak pemain hebat di luar Liga Inggris masuk ke Inggris hebat kecuali Erling Haaland. Gue lihat nanti walaupun kita bahas Anthony pun ternyata sekarang udah bergame-game gitu nggak ngegolin juga nih coach. Yang kemarin jagoan di liga-liga lain apalagi liga-liga yang lebih kecil. Apakah Hakpo akan menjadi salah satu solusi untuk Liverpool? Kan belum dimainin. Enggak. Itu udah berkali-kali gue bilang, Gakpo ini pemain berbakat. Iya. Tapi untuk bisa mengandalkan Mengangkat. dia setiap match, itu enggak. Gue bilang Gakpo butuh setengah tahun ke depan nih, itu untuk adaptasi. Jadi tahun depan bisa dikasih dia target. Ya. Dan gue yakin juga nggak akan main tiap match, tapi pelan-pelan dikasih waktu. Karena nggak ada gunanya juga lu kontrak 5 tahun dibebani dari awal pemain muda. Ya. Ya kan? Jadi kalau dibilang Gakpo ini solusi, enggak. Cuman yang Anda tadi katakan bilang itu benar. Cuma mereka itu memperkuat lini depan. Lini belakang kurang, wing kurang, tengah kurang.
Dan sudah kelihatan kok pemain kayak Curtis Jones, come on. Curtis Jones ini main di Persija juga cadangan feeling gue. Ngerti nggak? Jadi yang definitely bukan levelnya Liverpool. Nah, yang Liverpool butuh adalah pemain yang di bench selevelnya Liverpool karena Liverpool bersaing untuk 4 trofi. Iya. Iya Ini kan? contohnya gini aja, komparasinya gampang Bang Helmi. Pep Guardiola butuh wingback, butuh fullback yang di satu jendela yang sama datang 2 pemain di atas 50 juta pound semua. Iya. Kyle Walker, Benjamin Mendy. Next transfer window, Joao Cancelo dengan harga yang bahkan lebih mahal. Lebih mahal, ya. Itu baru satu posisi. Untuk apa? Agar persaingan di sana tuh sangat-sangat fierce. Iya. Center back juga sama Bang Helmi. Aymeric Laporte datang Januari, itu mahal banget 50 juta. Udah ada John Stones dibeli 50 juta. Beli lagi Ruben Dias, Akanji juga. Itu alasannya. Baru dibeli Akanji. Akanji baru dibeli juga musim ini. Itu maksudnya satu posisi. Masih ada Ake, by the way. Masih ada Nathan Ake. Itu persaingannya gila-gilaan. Iya, betul. Itu yang nggak kerasa di Liverpool. Ada Andy Robertson dibeli cuman 8 juta pound dari Hull City. Main bagus. Penggantinya si Mikas. Mereka itu punya policy yang untuk gue bilang fail, gagal total. Ya. Jadi mereka invest ke 1-2 pemain dengan harga tinggi. Ya. Oke. Itu pun jual dulu. Yang dibeli harga tingginya. Iya, oke. Kalau nggak lah, ya oke. Si Mane ya, Mane dijual. Tapi mereka juga invest di pemain muda. Nah, pemain mudanya ini 90% gatot. Itu gue 2 tahun ribut terus sama fans Liverpool. Ini pemain jelek. Dari Kabak, Tsimikas, Nat Phillips, Neco Williams, you name it lah. Harvey Elliott, Curtis Harvey Elliott Jones. masih mending. Ya. Curtis satu-satunya yang masih mending, dan ini bukan pembelian. Ya. Ini dari Akademi. dari akademi. Ya. Tapi pemain yang harganya 10 juta atau 15 juta ke bawah, Minimano, jangan lupa. Ya. Itu flop semua. Ya. Dan itu gue bilang, ini pemain bukan level Liverpool. Mereka berpendapat, makanya siapapun dirteknya, ujungnya bapuk juga. Ya. Mereka merasa, oh ya gue beli pemain muda, bisa kayak Robertson, bisa kayak TAA. Ya. Klopp ini bukan tukang sulap. Ya. Kalau lu emang bapuk, ya bapuk aja. Ngerti nggak? Mau diapa-apain, nggak bisa apa-apa juga. Kecuali lu beli pemain yang benar-benar berbakat, lu bisa sulap. Ya. Dan pemain berbakat dari muda harganya nggak ada di bawah 10 juta. Banget sekarang. Nggak ada harga di bawah 15 juta. Ngerti nggak? Nah, policy ini yang diterapkan oleh Liverpool itu gagal. Sekarang orang bertanya, kok kalau Anda bilang gagal, kenapa Liverpool bisa menang Champions League? Ya murni kehebatan seorang Klopp, ditambah jarang cedera. Jarang cedera. Itu ngaruh banget. Ya, betul. Maka dari itu, kalau Klopp dipecat, karena let's say berapa kali beruntun kalah, yang rugi ya Liverpool. Karena institusi. siapa yang bisa ngangkat Jurgen sosok mana yang bisa ngangkat Liverpool seperti Klopp? Itu nggak banyak, nyaris nggak ada. Orang bilang, ya mungkin Tuchel itu, ya semua itu masih mungkin. Ya. Tapi Klopp sudah membuktikan. Kalau gue bilang, pertahankan Klopp, kasih duit. Jadi nggak perlu dirtek itu untuk urusan admin lah. Klopp yang paham pemain apa yang dia inginkan. Gitu. Sama nego-nego lah Ya. Pak Cidir. Iya. Ini prihatin banget ya untuk penggemar Liverpool. Kemarin kan kontender sampai menit-menit terakhir itu uber-uber nama City untuk menjadi champion ya. Dan masuk ke UCL segala macam. Kita ngelihat apa sekarang Liverpool di luar 4 besar, dan apalagi kita ingat Van Dijk sekarang tidak sesegar tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi ini Van Dijk kita pernah ingat, kalau nggak salah 2 tahun 3 tahun lalu Van Dijk cedera dan Liverpool terseok-seok di peringkat bawah. Tapi sebelum kita lanjut, kita masih akan bahas Chelsea, Manchester City yang tiba-tiba bisa ditahan-tahan draw oleh tim-tim mediocre. Ini menarik juga gitu, dan juga terutama MU yang sekarang lagi on fire. Barangkali Bung Hanif, kita explore dulu lah, kita minta coach untuk explore. Ini menarik banget ya, karena kan terakhir permainan MU ini sempat meningkat gitu kan, terutama dengan kepergian Ronaldo, dramanya udah selesai. Kita ngelihat Ten Hag nih bisa lebih explore skuadnya gitu, Coach. Gimana menurut lo? Ya, bener banget. Nah, ngomong-ngomong soal explore, kalian semua harus cobain Diplomat Evo. Nih, Diplomat Evo ya. Siap. Diplomat Evo ini merupakan rokok mild yang dibuat dari cengkeh dan tembakau pilihan. Rasa cengkeh dan tembakaunya mantap banget. Nah, Diplomat Evo cocok banget untuk para perokok yang suka explore hal-hal baru.
Apalagi kesan modern dari packagingnya cocok banget buat anak-anak muda yang doyan explore. Kayak gimana tuh Koci? Coba diliatin dulu tuh packagingnya. Gue sih penasaran. Kira-kira seperti ini, coba di zoom dulu. Kira-kira kira-kira seperti ini, dan kalau gue bilang modelnya itu minimalis dan edgy. Kalau anak-anak sekarang bilangnya edgy. oh, Koci. edgy ya itu. Keren ya. gitu. Gue nggak ngikutin anak-anak. Minimalis atau sekarang. minimano nih? Jadi kira-kira kayak begini. Nah, buat kamu yang nyari pengalaman merokok yang evolusioner, cocok banget kalau merokok Diplomat Evo. Dan buat kamu yang mau explore lebih lanjut, buruan follow dan pantengin Instagramnya di @euphoria.id. Diplomat Evo, sensasi merokok yang evolusioner. Yes, ini Hanif mentang-mentang biru gitu, hati birunya langsung. Tolong ditunjukin dong ya. Oke, kita ngebahas yang biru berikutnya, Chelsea. Chelsea saya pikir betul tadi ya di awal pembahasan kita, bahwa ternyata sekarang begitu pemiliknya diganti gitu, dari sebelumnya yang sangat luar biasa gitu ya, dihormatin sebagai pemilik klub, dan sekarang pemiliknya kan pernah kita bully juga kan, mirip-mirip namanya Todd Bully gitu, dan menjadi tim yang sekarang kehilangan kehilangan prestise, mencari pemain pun susah. Dulu orang pada saat sebelumnya itu Chelsea itu kan sangat dihormatin dan menjadi idaman banyak pemain-pemain hebat dunia ya, Hanif ya. Ya, betul. Jadi saya sih mau highlight kemunduran Chelsea itu expected ya Bang Helmi gitu. Karena kan ganti pemilik. Tiba-tiba dua sosok sentral juga diganti, si Marina Granovskaya sama Peter Cech gitu. Ini adalah dua orang yang making wonders kalau kita bilang. Bukti konkretnya Bang Helmi itu ketika transfer Diego Costa, pas SMS Antonio Conte di blast ke wartawan ngasih tahu ke Diego Costa dia tidak lagi dibutuhkan. Secara natural harga Diego Costa itu udah jatuh sejatuh-jatuhnya di market. Tapi Marina Granovskaya tuh masih bisa jual Diego Costa ke Atletico Madrid di atas 50 juta. Itu bentuk kejeniusan seorang Marina Granovskaya. Dan ketololan seorang Conte. Exactly. Gitu. Itu bukti dia jago banget jual beli pemain. Dan bikin Chelsea jadi sebuah institusi yang sangat-sangat sustain. Karena kan setelah periode pertama Roman Abramovich nyuntik, akhirnya gradually di paruh kedua itu mulai menjadi bisnis yang sangat sustainable, tidak lagi besar pasar daripada tiang gitu. Tapi Chelsea juga sering beli pemain flop loh. Betul. Contoh paling bagus Morata gitu. Drinkwater, Lukaku. 5 tahun, berapa puluh juta, nggak kelihatan. Barkley, banyak juga. Lukaku. Ya, Lukaku ya. Nah, permasalahannya ketika dua sosok sentral kayak gini tiba-tiba hilang, tentu butuh waktu nih Bang Helmi menurut saya untuk bisa itu jadi steady leadership atau orang-orang yang agen-agen, terutama agen-agen pemain yang prominent yang biasanya ngedeal sama dia tiba-tiba sama orang baru. Dan kalau kita bilang kan Todd Boehly ini istilahnya playing football manager di real life. Tiba-tiba naruh orang siapa. Ya beda dong memulai negosiasi dengan orang baru, presidensinya nggak ada, nggak pernah ada pedigree di dunia sepak bola sebesar Marina Granovskaya dan Peter Cech sebelumnya. Pasti posisi tawarnya jadi lebih jelek gitu dalam memulai negosiasi. Itu yang bikin akhirnya sekarang tiba-tiba ya Chelsea lumayan nyungsep dan nyari pemainnya relatif jadi tier 2, tier 3 jatuhnya. Gue nggak tahu karena mereka baru menunjuk ke Dirtek baru yang dari Red Bull. Kan kalau kita tahu filosofinya Red Bull kan beli pemain murah jual mahal. Betul. Ya kan, mungkin mau seperti itu. Cuman sekarang apakah seandainya diterapkan filosofi Red Bull bisa berhasil di Chelsea? Karena kita tahu pemain muda yang perform itu nggak banyak. Dan kalau ada kelihatan itu mahal. Contoh Bellingham, Haaland, Gakpo nggak murah-murah amat juga. Endrick aja 51 juta pound, 16 tahun. Nah, itu Madrid yang agak sarap gitu. But anyway, memang masih belum kelihatan kinerja seorang Dirtek barunya Chelsea ini belum kelihatan karena yang terjadi di media, I don't know if it's true or not, ini masih dalam rangka gosip bahwa menawar seorang Enzo Fernandez 83 juta. Benfica minta 120 juta. Nah, klub-klub ini kan lagi sarap. Kayak Shakhtar minta untuk Mudryk 100 juta, kan gila semua. Nah, Todd Boehly kan pelan-pelan mau mundur.
ibarat hanya di belakang layar kayak Abramovich, Ya. ya kan? Jadi tidak terlibat dalam pembelian kan. Pada saat dia mengambil alih Chelsea kan dia bilang, gua akan terlibat. Dia ke Spanyol, dia ketemu Barcelona. Pada saat beli Auba, dia kemana-mana, store muka. Ini kan pansos kalau gue bilang. Betul. Lu nggak perlu. Nah sekarang dia sadar bahwa ternyata itu nggak perlu dan gue dimanfaatkan oleh klub-klub yang mau jual karena harganya ditembak mahal. Iya. Nah, ditunjuklah seorang Dirtek, cuman gue bilang sampai detik ini kinerja Dirtek ini belum kelihatan karena dengan incer Mudryk sama Enzo Fernandez, gue ngeliat ini masih gayanya si Bully ini masih kental, Betul. berani beatnya tinggi. Kalau Benfica minta 120, you start dengan 50 million lah, Ya. ngerti nggak? Ya. You start dengan 50 artinya oke, gue minat, tapi nggak segitu. Dan dia nggak berharga segitu juga. Ngulur ya. Definitely not. Iya. Gue bilang Enzo setengahnya, 50, 60 mungkin masih oke. Iya. Karena dia masih muda. Tapi lebih dari 50, not worth it. Jadi kalau ditaruh 83 ya, stupid aja nggak dijual. Coach mau ngomong tentang Spurs nggak, Coach? Makin meleset juga nih. Sekarang mereka cetak 4 gol dalam satu pertandingan. It's 3 point. Terus? Kemarin kalah 0 atau seri. Apakah naik di peringkat? Kagak juga. Gue selalu bilang, lu mending cetak 1 gol dalam 4 pertandingan daripada 4 gol dalam satu pertandingan. Karena 4 gol dalam satu pertandingan you only get 3 points. 1 gol dalam 4 pertandingan you can get 12 points. That is the difference. That's my philosophy. Ya dan Spurs kalau kita bilang kan Spurs ya being Spursy selalu Exactly. kan, gitu. Gue udah ngerasain Bang, gue nerbangin Koci ke Amerika gara-gara Tahun Spurs. ini juga. Oh iya, Bali. Gue taruhan bisnis kelas Bali sama Tahu dia. taruhannya apa? Spurs di atas Arsenal. Udah siap-siap beli tiket aja. Aduh. Kita semua tau, gue kan ngikutin Antonio Conte dari awal karirnya. Iya. Conte ini punya cycle Bang Helmi. Cycle-nya adalah Betul. lo masuk ke sebuah klub baru, Conte akan melakukan quick fix gitu. Oke. Ya terjadi di Inter, terjadi di Chelsea, terjadi di Juventus. Di yang Chelsea yang gua agak impress adalah gimana dia menyulap Victor Moses jadi back kanan, Iya. back sayap kanan yang cukup konsisten Dan gitu. berhasil juara gitu. Iya. Inter juga sama, memutus hegemoni Juventus 9 Scudetto beruntun, 10-nya nggak bisa karena diputus oleh Inter Iya. gitu kan. Kemudian juga sekarang mau coba direplikat lagi di Spurs di mana musim pertama dia berhasil menjegal Arsenal untuk akhirnya masuk ke zona 4 besar. Iya. Selalu terjadi kemudian cycle-nya adalah abis itu berantem sama pemilik karena over demand terkait transfer, gitu kan? Akhirnya hengkang. Selalu kayak begitu nih. Iya. Nah, ini adalah perjanjian kalau kita bisa bilang apa ya? Perjanjian dengan iblis kalau kita bisa bilang secara terminologi antara kita all in, si pemilik emang harus nyuntik Conte dengan semua demand-nya dia pengen beli pemain Dan itu nggak bakalan terjadi. itu nggak bakal terjadi. Apalagi yang mengurus adalah Daniel Levy. Spurs orang paling pelit di dunia, Daniel Levy untuk negosiasi. Iya. Technically dari semua pelatih Spurs yang udah ada di zamannya Levy, Conte udah paling banyak disupport dari sisi transfer. Betul. Dan kemarin quotes-nya itu sangat-sangat kontroversial, Coach. Dia bilang mungkin realitasnya adalah memang Spurs ini cuman pantas untuk finish di posisi 5, 6, 7. Jadi siap kalah. Gua sih masih berharap terjadinya keajaiban ya. Dia itu terlalu percaya kepada sosok. Pertama kali kalah taruhan tiket, dia itu percaya pada Mourinho. Oke? Sekarang dia percaya kepada Conte. Harusnya gua taruhannya musim kemarin. Dan Musim ini kemarin gua kan di atas. manfaatkan. Emang dia hokinya aja Bang Helmi. Hokinya tuh parah banget. Hoki itu sekali. Gue beruntun menang, bukan dari lu doang. And you know that. Itu bukan hoki lagi tuh. Tapi Koci Piala Dunia dia traktir banyak orang dia. Enggak, kalau itu sukarela. Beda itu, bukan taruhan itu. Gue konfirmasi ya, Koci udah traktir semua, dia udah bayar semua. Ada yang nanya lagi, Koci itu hater lu banyak banget ternyata ya. Di Uber, Bang Helmi itu tanya tuh, Koci udah traktir atau belum tuh? Enggak, gue bukan traktir R66, gue traktir Regista, which is Semua. jumlahnya lebih banyak, 40 lebih. Gue traktir Jebret Media, yang paling kecil. Jadi untuk gue ini bukan taruhan, karena gue memang mau berterima kasih atas ketiga perusahaan ini yang sudah mendukung gue selama tahun 2022, menghasilkan gue banyak cuan,
Dan ya, gue kira I give something in return kepada sebuah staff. Itu aja. Dan makanan enak toh, bukan makanan murmur kan? Buat Kojima tuh tip of the ice doang. Iyalah. Dia tuh, gue bilang pandit itu, ini dia panen duit nih selama pandit, ini selama Piala Dunia. Gue udah bilang sama dia tuh. Coach, kita kembali kita ke MU sekarang. MU sekarang Ten Hag lagi on fire ya, terutama setelah tidak ada Ronaldo, menang berturut-turut, dan kemudian kalau dihitung-hitung memang selama dia pegang menang kalahnya mungkin pelatih MU terbaik ya, dibanding Rangnick, dibanding Moyes, dibanding siapapun ya. Mourinho, jadi ini terbaik. Jadi dia kalahnya sedikit banget ya. Jadi menurut saya gimana mau komentar Coach? Katanya Coach udah makin MU gara-gara pelatihnya Belanda. Gue tidak lihat. Nah ini juga sangat yang selalu dikatakan oleh netizen, seolah-olah kalau pelatih pemain Belanda bagus, gue nggak boleh dukung. Karena tiap kali gudung dibilang gue KKN, nggak objektif. Padahal semua orang juga tahu bahwa siapapun mau Belanda mau non Belanda, gue selalu objektif. Karena gue sering mengikuti Ten Hag dari pemain sampai pelatih. Gue lihat CV-nya, gue tahu track record-nya, gue tahu permainannya. Gue bilang jauh-jauh hari, jauh hari sebelum liga dimulai, gue bilang Ten Hag ini nggak butuh tahunan, karena temen-temen gue mayoritas fans MU semua, termasuk Bung Helmi. Mereka bilang gue nggak yakin, pasti butuh 2-3 tahun. Gue bilang enggak, mungkin juara kita nggak pernah tahu ya kalau di Liga Inggris. Tapi gue bilang Ten Hag butuh 3-6 bulan untuk meroket ke atas. Pasti ada kalahnya, Betul. Iya kan? Karena sebagian besar kan bukan pemain dia. Dia dapat 4-5 pemain, tapi mayoritas dan apalagi pelapisnya, ya kan? Tapi kalau kita lihat sekarang dia in charge di Liga, itu 5 bulan. Karena harusnya 6 bulan potong Piala Dunia sebulan kan? 5 bulan itu luar biasa performanya. Gue tidak lihat menang kalah. Mungkin mereka tidak selalu main bagus. Arsenal jauh lebih bagus. Tapi this team is so efektif dan efisien cara bermainnya. Komposisinya so far selama nggak ada yang cedera ya. Kecuali mereka betul butuh striker. Nggak hengkangnya Ronaldo, Mas Rizal nggak bisa diandelin. Terus Rashford so far masih tapi ya sampai kapan? Karena ini baru 17 match loh. Artinya lu masih punya 19 match yang lu harus perform. Tapi so far so good dalam arti di tahun pertama 6 bulan, 5-6 bulan dia sudah menerapkan sebuah sistem yang sesuai dengan kapasitas pemainnya, di mana pemainnya juga bisa menjalankan. Sekali lagi tidak selalu spektakuler, kecuali gol kedua itu kan sebuah set play yang luar biasa, yang golnya Luke Shaw yang sudah sering dilatih, ngerti nggak? Tapi ya that's football. Ya kalau gue ekspektasinya gini Bang, gue kan salah satu pembenci orang MU. Yang gue nggak benci MU. Gue agak skeptis sama Ten Hag di awal musim gitu. Bahwasanya Ten Hag bisa melakukan quick fix ketimbang opsi seperti seorang Antonio Conte. Kan opsinya kan Conte sebelumnya kan, antara Conte dan Ten Hag. Enggak, itu karena idola lu aja. Enggak, kalau misalnya kita ngomongin soal quick fix ya, karena Conte kan udah ada presidennya, udah terbukti gitu kan. Betul. Akan sesegera mungkin steady the ship Man United pada saat itu. Kecuali lawan Spurs ya. Iya, kecuali ya. Kecuali di Spurs. Nah, while at the same time Erik Ten Hag ini kan perdana gitu kan. Gue nggak tahu track recordnya seperti coaching ngikutin dia gitu kan, dan seperti apa dia bisa steady the ship. Apakah ini pekerjaan terlalu besar buat dia? Banyak sekali pertanyaan pada saat itu, dan gue salah satu yang skeptis Bang Helmi. Jujur aja, bukan karena gue fansnya Man City, tapi karena gini, bahkan orang dengan iron hand kayak Mourinho aja itu gagal di Man United. Dia udah kurang disiplin apalagi gitu kan. Itu yang bikin gue skeptis gitu sama Ten Hag. Tapi ternyata along the way, yang gue rasakan adalah ketika pelatih lain, mungkin ya, yang bukan Ten Hag, yang mungkin secara level mediocre gitu ya, mungkin let's say kayak Graham Potter deh gitu, megang kondisi yang dialami oleh Ten Hag, mungkin udah hancur-hancuran nih Bang Helmi. Kita lihat banyak sekali masalah non teknis yang dia hadapin dari awal musim loh. Betul. Sampai kulminasinya dengan Ronaldo, dan bahkan ketika kemarin akhirnya Marcus Rashford mengakui dia ketiduran, man management yang dia terapkan itu justru fruitful gitu, berbuah positif. Betul. Gitu. Itu yang mau nggak mau gua sebagai orang yang
skeptis, akhirnya converted gitu. Gue tuh jadi teryakinkan, dengan disiplin yang dia lakukan, bukan hanya disiplin for the sake of disiplin kayak Mourinho. Mourinho sebel sama Pogba, di-ban, dipermalukan, di publik, udah. Itu bedanya sama Ten Hag. Ten Hag itu nggak melihat egonya. Iya. Dia semua demi klub. Mourinho disiplin gue setuju, tapi lebih ke egonya sendiri. Egonya sendiri itu yang bikin Ten Hag ketika dia menegur itu dia di nurture gitu. Luke Shaw. Dia mempermalukan Luke Shaw. Ya. Iya gitu. Mourinho gitu kan gayanya. Nah, bedanya sama Ten Hag ini yang gue lihat termasuk akhirnya dengan kasus Ronaldo. Walaupun akhirnya sempat di bench kan, dia mencoba untuk memfasilitasi akhirnya tetap diturunin Ronaldo tetap dikasih kesempatan gitu. Dan itu yang bikin gue convince, this is the right guy for Manchester United. Dan eventually kita tuh nggak akan menuntut langsung gini. Hasil pasti semua fans Man United akan menuntut hasil karena this is Man United. Lo nggak bisa nunggu terlalu lama untuk lo seenggaknya dalam level aman. Level aman itu adalah masuk dalam zona 4 besar gitu. Tapi yang nanti tuh nggak boleh terlalu over demand adalah dari sisi permainan. Dia butuh waktu kan, Koci dan Bang Helmi. Yang itu akan kita minta di musim kedua menurut gua. Dan itu yang coba dilakukan. Itu kan beritanya bahwasannya Ten Hag bahkan sampai take control U23 tim agar pemain-pemain muda itu dia bisa ensure permainannya sama seperti yang dia harapkan. Seperti dia terapkan di Ajax gitu. Exactly gitu. Dan itu yang bikin gua, wah, these guys dia benar-benar invested gitu dengan role ini. Sebenarnya sistemnya nggak jauh beda sama di Ajax, cuman Ajax dalam arti red line dari sisi infrastruktur pembinaan di klub ya. Tapi kalau kita bicara di lapangan, Ajax itu nggak punya playmaker kan. Di MU dia punya playmaker, di situ dia bermain dengan playmaker. Akan tetapi kalau lu lihat 2 match terakhir, pelan-pelan dia geser Bruno ke sayap. Ya kan? Kecuali waktu Van de Beek cedera, baru mau nggak mau Bruno kembali lagi. Tapi awalnya dia mencoba, karena gue bilang ke salah satu domba gue yang di LA, fans MU berat, gue bilang, jangan kaget kalau pasang si Ten Hag pasang Bruno Fernandes di sayap. Dan bilang, banyak yang bilang, nggak bisa Bruno Fernandes. Bisa-bisa banget. Cuman kembali lagi, artinya Ten Hag ini bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang dia miliki. Iya, dan itu semua dengan distraksi yang luar biasa loh di luar lapangan. Plus, ini tuh kenapa ya susah membangun tim seperti Man United, karena selalu ada Man United tax. Setiap kali kita ngincar satu pemain, itu akan otomatis harganya lebih mahal karena sesimpel yang nawar Man United. Dulu zaman Woodward begitu, tapi feeling gue sekarang enggak. Contoh paling bagus ya Nunes. Ya itu yang coba banget kan di adjust sama Ten Hag. Diberikanlah sanity check sekarang gitu. Bahwasannya kalau lu mau compete bidding war, ya udah nggak usah. Buat apa gitu. Terus juga pemain-pemain yang tertentu yang dia mau fight gitu untuk dia beli mahal. Kayak Anthony gitu, nggak semuanya serta-merta. Gitu. Pemain yang tepat itu yang menurut gua, wah ini ada sesuatu, ini yang kita harapkan sejujurnya Bang, dari non fans Man United. Kita udah capek lah ngebully United. Jujur aja kalau gua mah gitu. Gue juga capek. Gua mengharapkan 5 tahun zero trophy. Iya, gue mengharapkan kompetisi dari Man lebih seru gitu ketimbang kita ngebully. Kalau gue bilang faktor distorsi yang sangat mengganggu dari awal itu. Itu Ronaldo. Dan itu udah hilang sekarang. Itu Ronaldo sangat amat mengganggu. Di pre-season halftime dia cabut. Lawan Spurs dia pulang duluan, nggak mau masuk. Terus ada aja dia ngoceh-ngoceh sampai puncaknya ke Piers Morgan. Dan berkat wawancara Piers Morgan, setelah 20 tahun dia pisah hubungan dengan Jorge Mendes. Jadi dia mementingkan egonya daripada hubungan baiknya dengan Jorge Mendes. Ya kan? Ini yang gue bilang benar-benar MU itu beruntung banget dia melakukan wawancara dengan Piers Morgan karena itu udah selesai, case close. Sehingga mulai detik itu MU fokus ke apa yang terjadi di lapangan dengan pemain yang ada. Nggak fokus lagi ke apa namanya hal-hal yang nggak penting di luar lapangan kayak itu. Makanya keuntungan terbaik buat Ten Hag sampai mereka bisa yang Ronaldo.
itu benar-benar faktor distorsi yang paling besar. Ya kita lihat paling Ini gampang pasti- lah Marcus Rashford jadi bagus Pelan-pelan naik, performanya. ya. Gara-gara Ya. distraksi ini hilang Bang Helmi. Jadi ini pemuja-pemuja fanatik ya, fanatikus Ronaldo pasti nggak terima tuh. Saya ini kan pemuja fanatik Ronaldo, tetapi saya sangat objektif. Jadi saya berkali-kali juga dibully, kadang-kadang dikirimin yang enggak. Saya bilang no. Saya tetap bertahan karena saya adalah orang yang mencoba sangat objektif gitu. Jadi menurut saya ini pasti statement dari coach juga pasti dihajar. Ya, Ronaldo tahun lalu dibilang mengangkat MU. Siapa bilang? Kalau menurut saya kedatangan Ronaldo membuat MU berubah. Ya, dan membuat banyak pemain jadi mati semua tuh. Iya kan? Iya. Mati semua. Bruno yang top scorer menjadi mati karena serve ya, melayani Ronaldo. Kemudian Mas Rizal mati, kemudian Rashford tidak berkembang, semua mati. Dan karena semuanya serve Ronaldo. Kalau dia masih achieve, gak apa-apa. Tapi sekarang terbukti begitu dia pergi, MU menjadi sangat fokus betul kata coach itu. Jadi menurut saya, nah ini kita lompat aja ya. Sebelum kita lompat, kita ngelihat kemarin betapa yang dilakukan Ten Hag itu udah betul. Saya kaget kemarin waktu lawan Burnley, Rashford yang lagi on fire, setiap game dia ngegolin gitu, tahu-tahu dicadangkan. Ya dicadangkan, masuk di babak kedua dan ngegolin menjadi pahlawan kemenangan MU. Dan saya baru tahu setelah itu, wow, dia bilang saya ketiduran untuk meeting dan kemudian saya dicadangkan, tapi tidak membuat dia baper, tidak membuat dia marah, tetap menjadi pahlawan. Saya pikir itulah yang benar sudah dilakukan seorang Ten Hag. Dan Ten Hag menghidupkan banyak pemain ya. Aaron Wan-Bissaka dikasih kesempatan sekarang menjadi bagus, kemudian sekarang Van de Beek kemarin not bad sampai akhirnya cedera, Mas Rizal keren lagi, Rashford keren lagi, Luke Shaw jadi gila mainnya. Menurut saya Ten Hag adalah seorang pelatih yang betul-betul kata coach ya, adalah orang yang betul-betul nge-lead ya, dan dia tahu untuk kebutuhan tim. Oke, kita ke Ronaldo sekarang. Ronaldo sekarang akhirnya diambil oleh Al Nassr. Dia boleh-boleh aja ngomong kemarin bahwa wah, saya di Eropa udah selesai, sudah memenangkan semuanya, saya mau mencoba Liga Eropa. Walaupun orang yang tahu ketawa, karena dalam wawancara Piers Morgan dia bilang, kan kita lihat tuh statementnya dia ya, coach ya, dia bilang, oh kalau saya mencari uang ya saya ke Arab dong. Ya, dan kemudian 5 tahun lalu dalam sebuah wawancara dia bilang, saya tidak seperti pemain-pemain itu yang lain, main di Cina, main di Arab, main di Amerika, karena menurut saya punya sesuatu passion. Oke, komen silakan coach. Jadi Ronaldo, gua akan lakukan hal yang sama, yaitu ambil 200 juta kali 2,5 tahun kali 2,5 untuk main di Arab. Yeah. Tapi yang gue kritik adalah egonya, bahwa dia satu mencibir Xavi waktu Xavi main di Qatar, kedua di Piers Morgan, which is 6 minggu yang lalu dia membuat itu bilang, Ya. oh enggak, gue nggak akan main di situ karena gue masih bisa cetak gol di mana-mana. Ya kan? Ya. Akhirnya lu toh pilih duit. Ya. Ya kan? Which is normal. Ya. Karena sekali lagi duit segitu Betul. nggak banyak pemain yang mungkin dia satu-satunya Di pemain. usia 37 lagi. Di usia 37 Ya. lagi. Jadi jangan sombong lah. Ya. Wajar Rezekinya aja dia. kalau lu ambil duit segitu, gue sangat paham karena gue akan melakukan hal yang sama. Ya. Tapi jangan lu meremehkan liga-liga lain seolah-olah lu bisa cetak gol. Pemilik Eintracht Frankfurt lo bilang, kami ditawarin Ronaldo Semua dan ditawarin. kami tolak. Kayaknya semua klub yang main di Champions League ditawarin Ronaldo. Jadi jangan lu merasa sok-sokan bahwa lu masih laku. You're not. Lu itu udah gak laku. Bahwa lu sekarang ambil duit sebanyak itu smart. Itu very smart kalau gue bilang. Ya gue gimana ya ngelihatnya. Jadi gini Bang, ini tawaran yang diterima Ronaldo mungkin terjadi buat pemain yang masih dalam usia produktif lah. Contohnya kita Iya. pernah ngelihat itu Oscar yang main di Liga Cina dengan tawaran fantastis, Luar biasa. Carlos Iya. Tevez, Iya. Hulk, Iya. Hulk tuh Iya. yang ya lagi masih 28, 29 Iya. lah gitu ya. Atau di kasusnya Oscar tuh 26 Iya. gitu kan. Ini dia mendapatkan tawaran ini di usia 37 Bang Helmi. Jadi ini tuh Luar biasa kan? udah luar biasa banget. Iya. Jadi memang normal buat dia terima gitu. Betul. Gitu. Betul. Cuman permasalahan quote-nya dia yang dia bilang bahwasannya banyak klub di Eropa masih menginginkan Yeah. saya. Come on. Kemudian ada tawarannya kalau di South America atau
kantinan lain gue percaya gitu. Tapi kalau Eropa itu semuanya udah ngomong. PSG nolak. Munchen nolak. Munchen nolak. Bahkan Eintracht Frankfurt nolak. Dortmund nolak. Iya, Frankfurt nolak. Napoli nggak mau dikait-kaitan sama Ronaldo gitu kan. Practically dia udah menawarkan dirinya, maupun itu nggak direct, pasti via agennya. In this case kan sekarang yang ngurusin dia adalah personal manajernya dia kan, gitu. Udah bukan Jorge Mendes lagi. Ini menjadi realisasi. Menurut gua harusnya itu di handle dengan grace gitu. Bahwasannya nggak perlulah mendiskreditkan. Gue sepakat, nggak perlu mendiskreditkan liga lain, nggak perlu mendiskreditkan pemain lain gitu. Dia kan ngomong gitu bahwasannya ya lu lihat aja orang pemain lain udah ada di liga mana pada usia gua, dia bilang gitu kan. Ya itu sih yang kita harapkan dari seorang Ronaldo Pak, setelah kejadian yang di Piers Morgan di mana orang udah mulai negatif sama dia, sentimennya harusnya tuh ini tuh transfer ini itu untuk benar-benar selebrasi dia aja, dalam artian ya dia udah mendapatkan mega kontrak dia gitu. Itu enggak, sebelum dia ke Al Nassr, dia itu udah pemain hebat, pemain besar. Dia nggak perlu keluarkan statement-statement seperti itu. Orang tetap respect, ya kan? Jadi 6 minggu yang lalu lu masih meremehkan liga-liga Timur Tengah dan liga lain. Sekarang lu cari duit di situ seolah-olah ini kontrak yang luar biasa dan gua orangnya spesial, jadi kontraknya juga spesial. Kutipannya gini Koci, gua memilih ini, dia bilang bahwasanya dia udah tahu kalau Liga Saudi Arabia itu kompetitif. Dia udah dia bilang gitu sekarang kan. I mean, dikira netizen atau fans dia tolol apa? Ngerti nggak maksud gue? Jadi dia berkali-kali bikin kesalahan, apa namanya, ibarat memotong tangan sendiri dengan semua statement yang dia ada. Padahal kalau dia nggak keluarkan statement sama sekali, you are great gitu loh. You are one of the biggest player throughout the football history. Ngerti nggak? Semua orang mengakui itu. Gue bukan fans sama sekali, tapi gue mengakui bahwa dia itu salah satu terbaik, bahkan 10-15 tahun terakhir dengan Messi yang terbaik. Kenapa lu harus tetap menonjolkan ego lu gitu loh? Kan lucu untuk gue. Untuk gue nggak make sense. Ya mungkin gue nggak waras ya, nggak tahu juga gue. Gue sih berpendapat gini Bang, Ronaldo itu adalah olahragawan dengan marketing terbesar di dunia, nomor 1 menurut gua. Nggak ada yang bisa ngalahin dia. Gitu. Itu udah confirm. Itu confirm gitu ya. Terdekat sosok lain yang bisa menyamai magnitude-nya dia dari sisi marketing itu adalah David Beckham. Itu nggak bahkan menyentuh setengahnya. Gitu. Kita ngelihat seperti apa Ronaldo dari sisi followership di sosial media. Rumusannya kan gampang di marketing ya. Lu good looking, lu berprestasi, kemudian lu fashionable, semua orang memuja dan segala macam. Itu semua rumusannya ada di Ronaldo. Itu kenapa David Beckham nggak bisa compete sama dia. Karena Ronaldo dari sisi nggak hanya gelar individu, tapi juga gelar tim, sudah memenangkan semua yang bisa dimenangkan dengan jumlah gelar yang jauh-jauh lebih besar ketimbang David Beckham. Dia menang Ballon d'Or, dia menang apa segala macam. Semua. Pas lagi dia good looking, dia ini hidup sehat, posturnya bagus, fashionable, paham bisnis. Jadi dia udah jadi nomor 1 lah gitu. Jadi udah fokus aja di situ. Di usia 37 lo dapat kontrak segede gitu, nggak ada pemain satupun di planet ini yang bisa melakukan itu. Betul. That is the problem. Kenapa gue tidak, dari dulu gue suka dari dulu gue hanya suka pemain Ronaldo di lapangan. Tapi gue tidak suka sosok Ronaldo. Karena untuk gue, kesombongan dia, ego dia, itu dari dulu udah kelihatan. Ngerti nggak? Dia suka show off dengan mobilnya. Lu pernah lihat Messi suka show off nggak? Enggak. Yang show off itu justru pemain yang percaya dirinya rendah. Contoh Depay, contoh Pogba. Itu suka show off. Tapi the real good player, nggak perlu gituan. Kevin De Bruyne, lu pernah lihat show off nggak? Nggak pernah. N'Golo Kante masih pakai. Kante pernah nggak? Nggak. Mobilnya ini Koji masih yang apa? Beetle mini. Iya, mini Cooper doang. Mini Cooper, yang lama, tahun lama lagi. Iya. Salah pernah nggak? Nggak pernah. Jadi pemain yang percaya diri nggak perlu gituan. Tapi ini orang percaya dirinya itu sangat rendah sehingga dia dikompensasi dengan egonya. Itu yang ditingkatkan. Jadi jangan kaget kalau nanti ada masalah lagi ke depannya sama Al Nassr atau whoever it is lah. Iya kan sekarang udah di liga yang baru. Ya kita berdoa Ronaldo bahagia ya. Jadi ini mungkin tempat terbaik lah. Semoga diterima. Dan
Dan jangan berharap kita nonton Al Nassr semua, forget it. Lu cari duit lu aja. Kalau MLS kayaknya masih dapat deh Bang. MLS masih dapat pun gue nggak nonton, apalagi Al Nassr. Nggak, exposure-nya mungkin masih ada Coach. Contohnya ketika Ibrahimovic pindah pertama kali ke MLS atau David Beckham pindah ke MLS, itu masih ada beritanya di media-media prominent kayak Daily Mail, Sun, apa yang gitu-gitu masih nge-cover lah gitu. Terutama di partai-partai itu kayak Rooney masih ada gitu. Bikin wonder goal tuh masih ada. Tapi kalau di Saudi Arabia, gua nggak expect itu jadi sebuah magnet juga sih untuk di-cover secara reguler. Ini gue rasa Saudi akan bikin blunder, all out, bayar besar-besaran untuk hanya satu sosok, seolah-olah akan ngangkat image sepak bola Saudi. Forget it. Tapi inilah Arab Saudi, Coach. Mana ada pangeran yang membeli lukisan Salvatore Mundi, lukisan Yesus. Harganya 6 triliun. Ini Arab Saudi ya. Sekarang lagi mau bikin lapangan arena untuk ski gitu di Arab Saudi karena mereka punya duit. Saya pikir orang Arab Saudi juga nggak bego-bego amat lah ya. Mereka kan mau jadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Efek promosinya kan dahsyat. Itu kita harus akui ya. Tiba-tiba Al Nassr jumlah follower Instagramnya lebih tinggi dari Napoli, dari Inter, dari Leicester yang lebih hebat. Jadi itu efek Ronaldo, no doubt. Kita nggak pernah menyaksikan itu gitu. Tapi betul ya kata Koci, kita ngakuin kalau skill saya pikir dia dengan Messi 11-12 lah ya. Jadi yang kita bahas itu adalah attitude ya. Saya berulang-ulang mengatakan attitude. Jadi Ronaldo itu membakar kehebatannya dengan attitude-nya yang menurut saya tidak proper gitu. Omongan-omongannya menurut saya nggak perlulah dia begitu. Karena dia itu orang hebat, dia hebat. Dia harus tahu dia hebat. Dan atau minimal pernah hebat. Sekarang pun masih hebat dalam hal tertentu. Followership, masih punya daya jual yang luar biasa, dibeli oleh Arab Saudi. Nggak akan pernah ada pemain yang sekarang gajinya satu hari hampir 1 miliar. Satu hari 1 miliar loh. Betul ya? Lebih kali. Cuman dia nggak bisa cetak gol lagi. Ya itu urusan lain. Di Eropa maupun di timnas. 10 miliar ya, Sari. Berapa itu? 3,3 triliun ya. Satu tahun itu artinya satu hari 10 miliar kali. 10 miliar. Mana pernah ada loh. Itu beludah aja dia udah keluar duit, dapat duit 1 juta tuh. Jadi menurut saya semoga yang terbaik untuk Ronaldo, semoga di situ dia happy, dia bahagia, dia bilang bahagia betul. Di sana mungkin suasananya berbeda. Kita berharap nanti kalau ada championnya Asia dia ketemu Persija gitu kan. Lawan Persija bisa ketemu compete lawan Ronaldo dalam game gitu. Menurut saya sih ya kita cari yang terbaik aja. Semoga ini menjadi akhir sebuah drama yang luar biasa. Untuk penggemar Ronaldo, ya jadi menurut saya Anda boleh menyindir kami orang-orang media. Enggak Ronaldo nggak makan gitu. Ronaldo itu besar juga karena media. Ya, ingat nih ucapan gua nih. Betul. Kita itu ini adalah hubungan yang saling menguntungkan. Ronaldo kalau nggak ada media, nothing. Selesai, betul. Ya, Ronaldo betul besar sekali. karena media, termasuk sosial media. Jadi kalau ada yang nyindir, nggak Ronaldo nggak makan. Gua Koci Hanif itu makannya nggak dari sini, tau nggak? Kita makan dari saya bukannya emosional ya. Jadi tolonglah boleh berkomen, tetapi tolong pakai logika. Sekali lagi nih statement saya. Kita bertiga mengakui Ronaldo adalah one of the best player in the world. Ya. Dan saya kan kita pernah ngebahas tuh di Jasai. Siapa yang lebih GOAT, Messi atau Ronaldo? Waktu itu Ronaldo lebih diunggulkan waktu itu loh. Waktu itu, ya waktu Piala Dunia kan sebaliknya tuh. Ya dan ternyata dia yang mencadangkan dia bukan aja Teta. Ya Santos pun ya siapa coachnya Portugis juga mencadangkan dia karena sama, karena dia tidak berbeda dengan Ronaldo sekarang, berbeda dengan Ronaldo berapa tahun yang lalu. Betul. Semua orang itu ada faktor usianya. You cannot buy the age. Anda tidak akan pernah bisa membeli usia. Kalau saatnya turun, ya turun. Carilah kejayaan di bidang lain. Anda lihat Michael Jordan, sangat terhormat pensiunnya. Ya Magic Johnson, ya David Beckham. Wih gila, Ibrahimovic. Dalam usia tuanya masih bermanfaat. Nggak usah diukur. Kita semua, seluruh pemain bola itu idolanya lebih banyak Messi, lebih banyak Ronaldo. Mbappe idolanya Ronaldo, semua gitu. Jadi tapi kita tidak ngomongin itu. Kita ngomong tentang ya tapi udahlah. Semoga Ronaldo udah berada di tempat yang baik di Arab Saudi dan Arab Saudi juga mendapatkan
saya pikir keuntungan yang worth it. Kita dengar katanya penjualan jersinya udah revenue-nya udah separuh dari apa gajinya Ronaldo 1 tahun. Ya syukurlah. Ya karena inilah Arab Saudi. Ini negara luar biasa, Coach. Salah satu negara terkaya di dunia. Oke, sebelum kita bahas supaya nggak Liga Inggris semua, kita ke Serie A dong. Mungkin apa Coach punya catatan atau Hanif ngomongin Napoli yang masih leading? Ya kemarin Napoli kalah sehingga di Serie A 4-5 besar itu lebih rapat karena Milan menang, Inter menang, Juve menang. Juve di detik-detik terakhir menang berkat free kick-nya Milik. Ya akan lebih seru. Cuman kemarin gue nonton 60% dari matchnya Inter dan Napoli itu seru, tapi tactical very poor. Cuman mereka saling menyerang, pace-nya cukup tinggi. Kenapa bisa saling menyerang? Karena yaitu sering hilang bola juga. Jadi hilang bola serang balik tanpa ada organisasi yang jelas lah. Dan akhirnya Zeko bisa cetak gol, ya gue lihat Serie A di papan atas akan lebih seru. Dan semua tim yang menang itu dengan susah payah. Lu masih yakin Napoli bisa juara? Enggak, gue bilang yang calon kuat juara itu Napoli dan AC Milan. Oke. Tapi Juve enggak? ya, gue juga sepakat Juve enggak. Tapi maksudnya gini, kita kan udah we've been here before gitu Yeah. kan. Napoli secara tradisional bukanlah ya Tim juara. Tim juara ya. Iya, Maksudnya betul. di beberapa dekade Kecuali terakhir. zaman Kalau zaman Maradona. Diego Maradona beda lah ya Iya, gitu iya, kan iya, maksudnya. iya. Napoli pernah ada di posisi ini. Itu technically kalau nggak salah 2 kali. Pertama itu ketika masih ada Edinson Cavani dan Marek Hansip ketika saingan sama Juventus. Yang kedua Juventus lagi zamannya Gonzalo Higuain dengan Maurizio Sarri. Yang poinnya tuh cuma beda 1 atau 2 gitu kalau gua nggak salah gitu. Dan mereka selalu gagal di akhir. Ya. Gitu. Mereka mimpin. Dan ini kan teknik kekalahan pertama Napoli. Iya. Dia adalah satu-satunya tim di 5 Liga Eropa yang berkompet yang baru aja kalah. Yang lain udah kalah semua. Ini terakhir Napoli kalah kemarin gitu. Kalau kita lihat dari segi materi pemain, nggak jelek. Napoli bagus, Koci. Lumayan lah. Ya lumayan bagus. Ada yang bintang-bintang barunya kan lumayan banyak. Ada Frank Anguissa, kemudian juga Kvaratskhelia gitu kan. Banyak lah dia Osimhen. menemukan Ya. ini baru. Cuman gue nggak ngelihat sosok yang benar-benar bisa jadi Leader untuk Betul. bisa Betul. ngebawa Napoli Betul. sampai ke finish line. Betul. Kalau dulu mungkin ada Cavani, ada Higuain gitu kan, Ya, yang ya. sebenarnya bisa bikin, cuman Ya. kalah karena faktor X dan lain sebagainya. Ada Koulibaly lah seenggaknya. Kalau sekarang udah nggak ada, Koci. Bener, nggak ada leader, terutama pemain tengah yang bisa ngangkat. Zielinski bukan tipikal leader, bahkan kayaknya ini orang introvert banget. Ya. Nggak pernah kelihatan dia ngomong. Ya. But ya leadernya itu mungkin Spalletti. di sosok Spalletti, Ya. betul. Di Spalletti di mana dia berusaha untuk memberikan yang terbaik dan so far so good. Maka dari itu gue bilang, walaupun gue secara tactical gue tidak begitu tertarik dengan Serie A, Ya. tapi di papan atas itu akan sangat seru. Ini- at least mungkin tim-tim besar masih bisa ditonton lah. Tapi kalau Sampdoria lawan Lecce gitu, forget it lah. Ini salah satu musim yang sangat seimbang, Bang Helmi. Ya, Musim ini. imbang, betul. Rata. Semua tim papan atas tuh imbang banget. Milan, Inter, Juve, Napoli, dan masih ada Roma dan Lazio di bawahnya yang juga Nggak, bisa Roma nggak? ya, Ngomong nggak ada. seenggaknya masih bisa lah Koci bersaing untuk Big Six gitu kemarin lumayan dan nggak bisa diprediksi gitu satu tim yang lebih dominan ketimbang yang lain. Mungkin in this case kita bilang yes, Napoli lagi ada dalam good runs, tapi bisa aja 2-3 minggu ke depan itu jadi lebih close. Oh iya, bisa. Gapnya Bisa banget. gitu. Bisa. Karena ya itu tadi selalu ada problem dengan masing-masing tim ini. Ya kita lihat ya nggak bisa. Ini kan apa yang terjadi. Ya. Cuman kebiasaan ini kan bisa diputus. Sama kayak Arsenal, bisa juga diputus. Betul. Bisa aja Arsenal dan Napoli juara. Jadi untuk gue sih bukan pasti ya, tapi bisa. Dan untuk gue sih ya just enjoy the moment, enjoy the game aja. Ya buat fans Napoli berarti itu kutipannya Buat Koci. fans Napoli dan juga fans Arsenal nggak usah sok-sokan ini ya merasa pasti juara ini itu dan enggak. Just enjoy lah. the moment. Dan kalau lu lihat Arsenal lagi menurun karena dalam 10 hari lu mainkan 11 pemain yang sama, ya emang kualitas tim lu seperti itu. Iya. Jadi untuk gue nggak make sense untuk sekarang teriak-teriak jadi juara gitu loh. Dan itu
diaplikasikan yang kondisinya sama seperti Napoli. Napoli kan secara kedalaman skuad nggak sebaik yang lain. Gitu, kalau kita bilang gitu. Ya, jadi ya. Tapi sepak bola banyak unpredictable things happens kan. Dan sama kondisi Napoli nggak banyak cedera loh, Koci. Iya. Beda sama Juve, semua cedera. Pogba cedera, Di Maria, ya Allah, Bang Helmi, dikontrak main, udah sisa 5 bulan ini musim. Kalau Juve mau faktor pelatihnya lah kalau gue bilang. Ya enggak lah, lumayan baik lagi Coach. Vlahovic ikutan loh. Pogba, Vlahovic, itu Chiesa. agak overrated kalau. Ya tapi seenggaknya kan 11-12 sama Nunes lah. Nggak ada lagi penggantinya Coach gitu loh, masih banyak cedera gitu kalau yang lain. Gila, ini udah 1 jam. Ini jasa yang terpanjang nih ya. Asik banget kita ngobrol. Terima kasih Koci, terima kasih Hanif. Dengar minggu depan kita mau ke nonton derby Manchester ya. Mungkin kita minggu depan masih persiaran ya. Atau laporan dari mana gitu. Saya masih di New York. Insya Allah 2 minggu lagi baru pulang. Jadi terima kasih untuk doa Anda semua. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Terima kasih Diplomat Evo. Bye-bye.